kaya habis hartanya Pak. Itu Pak. Kalau mau jadi orang kaya jangan dakwah Pak. Menjadi orang kaya jadi bisnismen, pedagang, pedagang. Tapi kalau kita hadir mau berdakwah, habis-habisan, korbankan. Apa yang bisa kita korbankan? Kenapa habis harta Ummahatul Mukminin Khadijah Pak? Ada orang masuk Islam kasih tanah, masuk Islam kasih onta, masuk Islam kasih kambing, dai begitu Pak. Habis-habisan, korban, bukan minta-minta terus. Ya, dakwah bukanlah sarana mencari nafkah, bukan Pak. Saya kalau cari nafkah saya jualan madu, saya jualan kaos, saya jualan lukisan, cari nafkah. Kalau dakwah bukan mencari nafkah. Ya, dakwah tuh ngabisin duit, bukan nyari duit. Dakwah tuh apa? Ngabisin duit. Ibunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu an, Ummahatul Mukminin, wanita terkaya di Jazirah Arab. Asbab membantu dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau meninggalkan dunia dalam keadaan baju bertambal-tambal Pak. Pernah Nabi tidur di pangkuannya Ummahatul Mukminin Khadijah, menetes air mata di pipi Nabi, hadirin mulia. Lalu Nabi pun terbangun, dia usap air mata di Ummahatul Mukminin. Kenapa menangis wahai istriku? Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Habis hartamu sudah. Apa kata beliau? Bukan itu yang kutangisi. Aku menangis karena sudah tidak ada lagi hartaku yang harus kukorbankan untuk agama ini. Sekiranya aku meninggal lebih dulu ya Rasulullah, dan nanti ada sahabatmu, ada jamaah yang hendak pergi berdakwah, mereka hendak menyeberangi sungai, lalu tidak ada jembatan, gali kuburanku, ambil tulang-tulangku, jadikan tulang belulangku sebagai jembatan supaya jamaah itu bisa menyeberang. Jadi dakwah ini Pak bukan berarti dari kita miskin kemudian jadi kaya, bukan. Mesti dengan dakwah ini kita kaya raya, habis hartanya Pak. Itu Pak. Kalau mau jadi orang kaya jangan dakwah Pak. Menjadi orang kaya jadi bisnismen, pedagang, pedagang. Tapi kalau kita hadir mau berdakwah, habis-habisan, korbankan. Apa yang bisa kita korbankan? Kenapa habis harta Ummahatul Mukminin Khadijah Pak? Ada orang masuk Islam kasih tanah, masuk Islam kasih onta, masuk Islam kasih kambing, masuk Islam kasih duit. Berapa ribu orang masuk Islam? Semua dibagi Pak. Rasulullah SAW itu Pak pernah memberikan ratusan ekor unta dan kambing untuk satu orang. Pernah di satu lembah, satu wadi, Nabi sedang menghitung ghanimah yang datang. Tiba-tiba datang satu orang. Waktu itu dia masih orang Quraisy, belum masuk Islam. Dia datang, dia tatap itu, dia duduk samping, berdiri samping Nabi, lalu dia tatap itu binatang ternak itu. Lalu Nabi tersenyum, dia katakan, apakah hatimu menginginkan ternak ini? Antum bayangkan? Ya tentu Muhammad. Kalau begitu aku berikan seluruhnya untukmu. Seluruh ini, hitung semua berapa ratus ekor unta ini, semua untukmu. Dia langsung tersungkur Pak dan bersumpah, wallahi tidak ada satu orang manusia pun yang punya akhlak seperti ini kecuali Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi rukun dakwah yang pertama apa? Mengambil hati umat. Kalau kita pelit, bagaimana orang jatuh cinta kepada kita Pak? Da'i ini harus habis-habisan korban Pak, khidmat, bagi makan, bayarin makan. Saya dulu murabi almarhum Pak, setiap saya kesini ada aja yang dikasih Pak. Dulu pernah ada jamnya putih mau dikasih, saya nggak jadi. Nggak tahu sekarang jam itu siapa yang pakai. Semua yang kita lihat bagus itu Ustaz, dari suka. Dai begitu Pak, habis-habisan, korban, bukan minta-minta terus. Apa yang sudah kita korbankan untuk agama? Ya, sekarang saatnya sekali. Apa yang kita buat nih? Sekarang lihat nih masjid ini Pak. Ini saksi sejarah. Ya, Masjid Az-Zikra ini Pak. Ini bukan tanggung jawab ahli waris, bukan tanggung jawab anak keturunan beliau untuk memakmurkan, tanggung jawab kita semua Pak. Jangan kambing hitamkan ini gara-gara ustaz ini, gara-gara ini, lalu sepi masjid. Bukan Pak.
Kenapa? Kita tak punya fikir untuk masjid ini. Nah, maka semua kita hadirin, saya sudah punya fikir. Saya ingin membuat satu event nanti di sini. Insya Allah kita bikin event dunia. Mungkin lukisan kaligrafi terbesar di dunia di sini kita buat. Kita undang orang datang ke sini. Amin. Kita kumpulkan dana sebanyak-banyak untuk pesantren. Ya. Kita ajak semua para muhsinin orang baik. Orang pikir Pak, kenikmatan itu ketika diberi, padahal tidak. Kenikmatan itu ketika memberi. Cobalah kalau nggak percaya Pak. Banyak orang salah paham, dia sangka kenikmatan, kebahagiaan ketika diberi, padahal kebahagiaan adalah ketika memberi. Nah, maka hadirin sekalian, sekarang udah bulan Sya'ban, akhir-akhir Sya'ban, sebentar lagi Ramadan datang. Banyak harus kita persiapkan, Bang. Apa yang pertama kita persiapkan? Iman kita siapkan. Karena yang dipanggil berpuasa orang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang yang beriman, yang tidak beriman tak terpanggil Pak. Dan juga nggak usah kegeeran. Yang dipanggil hanya orang beriman saja. Siapa orang beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu orang yang tidak menyekutukan Allah. Enggak ada hari ini Pak, kesyirikan dipertontonkan Pak. Ngeri Pak. Ini keadaan sekarang krisis tauhid Pak. Orang tak tahu maksud la ilaha illallah. Umat Islam hari ini tak tahu apa maksud la ilaha illallah. Apa maksudnya Pak? Ada yang tahu? Artinya apa? La ilaha illallah. Apa artinya Pak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Itu artinya, maksudnya apa? Mengeluarkan seluruh makhluk dari hati dan memasukkan hanya kebesaran Allah Ta'ala saja. Ma fi qalbi ghairallah, itu maksud la ilaha illallah. Ya. Tidak boleh orang beriman mengatakan Allah yang memberi rezeki tapi bekerja, itu syirik namanya. Kalau ada orang mengatakan Allah yang menyembuhkan tapi berobat, itu syirik Pak. Orang-orang musyrikin bukan orang tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah, namun dia sekutukan Allah. Bapak, memang si Allah Bang yang ngasih rezeki Bang, tapi kan kerja dulu kita. Ini yang ngomong ini Pak, orang tak mengenal Allah. Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. Allah mampu menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. La ilaha illallah. Kenapa kita berobat? Kenapa kita bekerja? Karena itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La natrukal asbab, bukan meninggalkan asbab, walakin natruk al yaqin alal asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan perantara, tapi meninggalkan keyakinan kepada perantara. Boleh kita pakai perantara, tapi perantara yang telah disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan membakar ini itu dan sebagainya macam-macam. Remote langit di tangan kita, bukan begitu Pak. Itu syirik Pak. Paham Pak? Hari ini dibela Pak. Yang bela siapa? Orang Islam. Kalau orang agama lain buat itu suka-suka dia Pak. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita umat Islam, kalau mau pakai asbab, asbab doa, asbab sholat, asbab sedekah, asbab sunnah. Gimana ada tangan cara-caranya Pak? Jadi meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Coba diulangi kelima ini semuanya Pak. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Ini tipis Pak, seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Kita tak tahu mana yang syirik, mana yang tidak. Hati-hati Pak. Yakin ini orang hebat nih, dengan perantara dia nih. Tunggu dulu Pak. Rasulullah SAW ajarkan kita asbab-asbab untuk mendatangkan manfaat. Wasta'inu bisabri wassalat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Coba sekarang Pak, salat kita berapa banyak kita salat satu hari Pak? Saya pernah tahu bahwa satu orang ulama Pak, satu orang guru kita itu Pak, kalau lagi safar perjalanan jauh nih, bahwa kita jalan dari sini ke Jogja, ke Cirebon, kemana jajan, itu beliau kalau bicara pasti bicara kebesaran Allah. Kalau tidak bicara kebesaran Allah, dia diam, dia sholat di mobil Pak, sholat. Pernah saya itu Pak dengar cerita dari teman,
Beliau itu sholat Pak dari Jakarta sampai Cirebon sholat. Kadang-kadang teman bicara, dia sholat aja, minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan tidak ada karomah umat Rasulullah SAW yang menandingi lebih besar daripada karomah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau hari ini ada orang mengatakan itu wali Allah tapi nggak sholat subuh di masjid Pak, itu wali Allah tipu-tipu Pak, fix tipu-tipu. Mana mungkin wali Allah nggak sholat subuh di masjid? Nabi katakan Pak, 2 waktu sholat berat bagi orang munafik, subuh dan isya. Nggak bisa Pak, fix 5 waktu itu nggak boleh toleransi Pak. Nggak ada cerita. Rasulullah SAW di hari terakhir beliau tak mampu berjalan, dipapah oleh sahabat, 2 orang sahabat, tak mampu melangkahkan kaki, meninggalkan bekas seperti rel kereta api di padang pasir. Nabi dipapah Pak, diseret kaki Nabi, didudukkan dalam saf sholat. Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun sampai wafat Nabi. Bahkan ketika perang ada sholat berjamaah namanya sholat khauf. Sahabat Nabi buta, Abdullah bin Maktum minta izin sholat di rumah, minta izin sholat di rumah Pak. Awalnya Rasulullah kasihan, nggak apa-apa Abdullah. Datang Jibril menegur ya Rasulullah, ya Rasulullah, tanya Abdullah apakah dia mendengar azan atau tidak. Dengar ya Rasulullah, wajib bagimu sholat 5 waktu di masjid. Abdullah buta Pak, ini kita nggak buta Pak, kau sholat di rumah Pak. Nggak boleh kita sholat sendiri-sendiri Pak, berjamaah, kecuali uzur itu apa Pak? Nggak mampu, antum lagi macet di jalan tol, jangan nekat, wah ini sholat jamaah nih, kita itu tinggal mobil di sana parkir lari ke masjid itu. Nggak begitu Pak. Islam itu mudah, adinu yusrun, agama itu mudah. Iya, jadi semua jamaah zikr apa? Ciri-cirinya apa? 5 waktu di masjid. Azan ini dikumandangkan, hadirin kata guru saya, azan ini dikumandangkan untuk memanggil para pencinta dunia. Yang sudah waktu sholat masih di pasar, yang sudah waktu sholat masuk dia masih di sawah, masih di jalan, maka diteriakin pakai speaker. Karena orang yang betul-betul iman dan rindu kepada Allah, sebelum azan dikumandangkan dia sudah duduk di masjid menunggu azan itu dikumandangkan. Ya Pak. Maka zaman Nabi nggak ada speaker dulu. Sekarang speaker kebanyakan, kekerasan, akhirnya jadi komplain ya. Sampai bikin peraturan Menteri Agama kan, surah azan diatur. Orang tanya sama saya, gimana Bang, setuju nggak Bang? Setuju aja. Ya, Pak. Bahkan tidak pakai speaker pun saya setuju Pak. Karena saya di Bali tinggal Pak, saya belasan tahun di Bali, dan di Bali sampai detik ini kita tak dengar azan. Tidak boleh, kita minoritas, nggak boleh macam-macam sana Pak. Harus ikut ya. Tapi meskipun tak terdengar azan berkumandang di Bali, kalau memang sudah ada niat ke masjid, insya Allah antum tak akan tertinggal takbiratul ula. Siapa yang sholat berjamaah di masjid selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maknanya imam takbir kita berdiri di belakang, tak masbuk satu waktu pun. Bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, dijauhkan dari api neraka jahanam, dijauhkan dari sifat munafik. Tidak usahlah antum ngomong Islam tinggi-tinggi kalau sholatnya masih di rumah Pak. Ngomong Islam, syariat Islam ini di khilafah macam-macam. Sholat subuh di mana? Itu dulu Bang, itu subuh gak berat dikit Bang. Bagaimana kamu mau memimpin dunia? Memimpin matamu kau tak mampu. Ra'atin fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunah sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia dalam penjagaan Allah. 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Nah, main-main Pak, kemarin bulan Rajab satu dunia merayakan Isra Miraj. Apa maknanya Pak? Saking pentingnya itu sholat, satu-satunya syariat yang Allah undang Nabi langsung. Ya, berjalan di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, naik ke langit ke-7, berjumpa Allah di Sidratul Muntaha. Untuk apa? Menjemput perintah sholat. Jangan main-main dengan sholat Pak. Sholat itu seperti kepala pada badan. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, dia dirikan agama. Siapa yang tinggalkan sholat, dia merutu agama. Sebetulnya siapa musuh kita Pak?
Orang yang tidak sholat itu Pak, yang meruntuh agama kita Pak. Kok anehnya orang yang jelas-jelas meruntuh agama kita jadikan sahabat Pak. Kita ajak makan, kita bayarin makannya, kita ajak main catur sampai pagi. Kita tahu ini orang nggak sholat Pak, dia sedang meruntuh agama kita. Kalau kita yakin dengan sabda Nabi SAW, tentu kita akan hentikan kebiasaan buruknya untuk meruntuh agama. Gimana kira-kira Pak kalau ada berapa orang anak muda datang ke Masjid Az-Zikra lalu memukul-mukul tiang masjid, meruntuh masjid? Diam atau jihad? Takbir. Wah, kurang ajar nih katanya. Iya, orang lagi runtuh masjid terus antum datang, "Bang, tunggu sebentar, mau minum apa Bang? Kopi, susu, teh." Orang meruntuh agama kita jadikan sahabat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka mulai hari ini hadirin sekalian, perbaiki sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki kehidupannya. Laki-laki berjamaah di masjid 5 waktu, wanita harus di awal waktu. Kenapa? Karena wanita ini punya tamu bulanan yang datang tiba-tiba. Jangan menunda-nunda sholat. Nah, jadi hadirin sekalian, ini sebelum Ramadan, perbaiki sholat kita, perbanyak sholat-sholat sunnah. Ya. Kemudian hadirin sekalian, yang paling penting lagi apa? Cintai para ulama. Ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Orang kalau sombong Pak, gak nambah ilmunya. Dia pikir dia hebat. Orang sombong tuh Pak, dia pikir dia tinggi. Dia seperti orang di atas gunung. Dia pikir dia tinggi. Nah, tapi orang yang melihat dia itu kecil Pak. Dan tidak ada satupun orang yang sombong yang Allah muliakan. Semua Allah hinakan. Coba perhatikan Pak, orang-orang sombong kemarin di sosial media, saya perhatikan dalam 1 tahun 2 tahun ada beberapa orang sombong Pak, murah banget, pamer semua. Oh tuh pamer sombong. Saya hitung, coba lihat sebentar lagi Allah hancurkan. Benar. Apa yang mau disombongkan Pak? Apa? Kita punya apa Pak? Nothing. Kita tidak punya apa-apa. Semua punya Allah. Ya, semua punya Allah. Kita hanya punya dosa, kelemahan, kesalahan. Nah, maka mulai hari ini hati mulai tawadukkan hati kita. Tawadukkan hati. Ini bukan berarti dengan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar Pak ya. Oh, itu kebatilan orang, oh saya lebih buruk. Jangan biar. Dia bukan. Sampaikan yang benar itu benar meskipun pahit, untuk kita pahit. Kadang-kadang menyampaikan kebenaran ini Pak, tantangannya ngeri Pak. Saya hanya menyampaikan kebenaran masalah la ilaha illallah tauhid Pak. Saya dibully di bazar Pak, dibaci maki Pak. Rasulullah kadang-kadang menyampaikan la ilaha illallah Pak, mau dibunuh Pak, diludahin. Ya. Tapi kemarin saya ketemu guru saya di Padang, dia cuma bilang gini, "Der, kalau kau masih takut mati, kamu masih takut masuk penjara, berhenti kau jadi dai." Itu aja nasihatnya. Berhenti kamu jadi dai. Sekarang semua kita ketakutan. Ketakutan, apa yang ditakutkan? Padahal kematian dalam genggaman Allah, betul nggak? Satu dunia membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Suka-suka Allah saja. Allah naikkan, Allah turunkan. Allah muliakan, Allah hinakan. Allah naikkan raja-raja, Allah turunkan raja-raja. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, tidak beramal saleh, pasti hidupnya susah. Pasti hidupnya susah, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, seterkenal apapun dia, sebanyak apapun followersnya. Kalau dia tidak beriman dan beramal soleh, pasti Allah berikan kehidupan yang sempit. Tapi siapa yang beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti Allah akan berikan hayatun thayyibah, diberikan kehidupan yang baik, diberikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Kita lihat kehidupan orang-orang beriman itu menakjubkan, unbelievable. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Itulah orang beriman, Pak. Kaya bahagia, miskin bahagia, di kota bahagia, di desa bahagia, dipuji bahagia, dicaci pun tak masalah. Orang beriman tu ikhlas, dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Orang ikhlas tu luar biasa, Pak. Dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang, santai saja. Apa artinya satu dunia menyanjung kita, memuja-muji kita, tapi Allah katakan kita terhina? Apa penting penilaian orang, Pak? Ingat, Pak, ibu-ibu dengar baik-baik, kita bukan siapa-siapa bagi orang yang tidak mengenal kita. Betul nggak? Kita adalah orang baik bagi orang yang mencintai kita, dan kita adalah orang jahat bagi orang yang membenci kita. Jadi penilaian orang itu bisa berubah-ubah, Pak. Maka orang yang mengharap penilaian manusia capek hidupnya. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Jadi hadirin sekalian, hari ini sekarang tasihun yang luruskan niat, Pak. Sebelum kita mulai program kita, Bapak Ibu, luruskan niat dulu. Datang ke sini karena Allah, ya. Datang ke sini bukan mau ketemu ustaz, bukan mau ketemu ini, bukan ketemu teman, bukan. Datang ke Masjid Az-Zikra karena Allah. Kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah. Luruskan niat. Setiap saat periksa niat kita. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyaklah istighfar. Itu yang diajarkan Nabi, Pak. Tasihun niyah. Ya, kita dulu di sini itikaf, semua niat itikaf nanti. Nanti kita akan qiyamul lail. Nanti ada doa dari kiai dari Padang nih, Kiai Ronald Haris, pemilik pondok pesantren Tahfidzul Quran Padang. Lembut orangnya, nanti datang, nanti beliau udah datang ke sini. Ya, itikaf semua. Dan pada subuh besok kita ngaji. Ini baru bayan hidayah, Pak. Ini baru arahan-arahan dalam masa kerja ini. Nanti pada Isya ada Ustaz Syukur, ada Ustaz Felix Shaw. Dan habis itu mestinya ada ngopi lagi. Ada ngopi lagi, Pak. Saya bilang ngopi ini, tapi kira ada tempat ngamen-ngamen di luar, ada gitar-gitaran. Saya bilang nggak ngobrol-ngobrol. Saya bilang besok subuh aja lagi kita. Yang penting nanti habis ini duduk dengar tawajuh baik-baik. Ya, siapa yang hijrah karena Allah, dia akan dapatkan Allah. Siapa yang hijrah karena dunia, dia akan dapatkan dunia. Siapa yang hijrah karena wanita yang akan dia nikahi, dia akan dapatkan wanita yang akan dia nikahi. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kita sudah datang ke sini niat karena Allah, Pak. Handphone semua, Pak, dialihkan dulu, Pak. Jangan sampai duduk dalam majelis ilmu tapi fikir masih di rumah. Tawajuh, Pak. Saya sering, Pak, setiap bulan tuh khuruj fisabilillah 3 hari. Setiap tahun kadang 40 hari, kadang 4 bulan. Itu saya nggak bawa handphone, Pak. Nggak bawa handphone. Memang luar biasa nikmat tenangnya hidup tanpa sosial media. Sekali-sekali perlu kita menghilang, Pak. Sekali-sekali perlu kita beristirahat daripada kesibukan dan kebisingan dunia ini. Ya, maka tawajuhkan hati, niatkan i'tikaf. Ya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita niat i'tikaf nanti malam mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siap semua insyaallah? Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu nanti banyak lagi yang akan disampaikan. Jam berapa Isya? Sudah lewat ya. Saya akan simpulkan ya. Yang pertama apa? Untuk menyambut Ramadan, perbaiki iman kita. Yang kedua, perbaiki amal kita. Hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semampunya, bukan semaunya. Sunnah Nabi ini banyak, Pak. Ingat nih, orang Az-Zikra ini sudah diwasiatkan imamah sama abang murabbi kita almarhum, ya, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Beliau meninggal dengan sunnah, dengan imamah, dengan jenggotnya. Kita ikuti itu, Pak. Amalkan semampunya, bukan semaunya. Jadi ada ciri khas kita, ada ciri khas kita. Nah, kemudian salat kita perbaiki kekhusyukannya, kemudian ilmu ditambah, ya, ta'lim, ya, kemudian zikir diperbanyak, ya. Kita dikenal Az-Zikrani dengan zikir kita, perbanyak tasbihat, perbanyak istighfar, perbanyak salawat. Kemudian hati kita tawadukkan, katakan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba diikuti, Pak. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Ajib kan? Coba ulangi.
Bukan begitu Pak, seburu-buru saya lebih buruk orang lain, bukan begitu. Terbalik gitu Pak, itu sombong Pak. Seburu-buru orang lain lebih buruk saya. Nanti besok pagi kita jelaskan tentang bab tawadhu ini. Kemudian ikhlas, dan yang terakhir hadirin mulia, datang ke sini banyak-banyak dakwah Pak, banyak-banyak bicara kebesaran Allah, ya. Nafikan makhluk, besarkan Allah saja. Orang nggak perlu kenal siapa kita Pak, mereka perlu kenal siapa Allah. La ilaha illallah. Mungkin itu dari saya. Semoga semua kita bisa ikut program sampai ditutup besok subuh nanti, amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.